Pada bioteknik medis ini sesuai dengan RPS atau silabus yang telah diberikan Ibu, dia terbagi menjadi beberapa materi. Yang pertama mengenai konsep, prinsip, prosedur, maupun produk-produk yang nantinya dihasilkan oleh bioteknologi medis itu sendiri. Baik, yang pertama mengenai konsep bioteknologi medis. Sebelum kita lebih jauh membahas bioteknologi medis, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu dari bioteknologi. Jadi bioteknologi itu merupakan penggunaan dari biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu, tentunya untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya diperlukan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia. Bioteknologi ini juga tentunya tidak terlepas dari bidang ilmu lainnya seperti biologi, mikrobiologi, biokimia, maupun genetika kimia. Lalu melalui bioteknologi inilah diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan, baik itu dalam bidang kedokteran medis, kimia, farmasi, pangan, pertanian, peternakan, dan lainnya. Sehingga didapatkanlah pengertian bioteknologi medis ini adalah penggunaan sel hidup dan komponen sel untuk meneliti dan menghasilkan produk-produk diagnostik dan farmasi gunanya untuk membantu mencegah dan mengobati penyakit manusia. Nah, selanjutnya ada prinsip dari bioteknologi medis. Prinsipnya itu ada 4, yaitu dari penggunaan agen biologi, lalu dihasilkannya lah ada suatu produk turunan, lalu dia menggunakan metode tertentu dan juga melibatkan banyak disiplin ilmu. Apabila kita lihat dari prosedur dan juga produk bioteknologi medis ini, kita lihat dari aplikasinya. Aplikasi dari bioteknologi medis ini terbagi menjadi 3, ada farmakologi, terapi gen, dan juga stem cell. Yang pertama itu mengenai farmakologi. Farmakologi ini berasal dari kata farmakon, yaitu obat, sedangkan logos itu ilmu, sehingga farmakologi ini dapat didefinisikan sebagai ilmu yang nantinya mempelajari obat dan juga cara kerjanya pada sistem biologis. Salah satu produk dari farmakologi ini yaitu salah satunya di insulin. Seperti yang kita ketahui, produk gen manusia pertama yang diproduksi oleh teknologi DNA rekombinan adalah insulin manusia atau bisa juga disebut dengan humulin. Nah, insulin ini dia merupakan suatu hormon protein yang mengatur metabolisme glukosa. Produksi insulin ini bisa dilakukan dengan cara rekayasa genetika, tentunya dia dengan menggunakan bakteri yang namanya E. coli. Lalu molekul insulin ini dia memiliki fungsional yang terdiri dari 2 rantai polipeptida, yaitu ada subunit alfa dan juga subunit beta, yang mana subunit alfa ini terdiri dari 21 asam amino yang disusun oleh 63 nukleotida, sedangkan subunit beta ini dia terdiri dari 30 asam amino yang disusun dari 90 nukleotida. Dapat rekan-rekan lihat ini ada langkah-langkah produksi pada insulin. Pada gambar yang pertama ini, yang A ini merupakan bentuk dari insulin atau humulin yang biasanya digunakan atau disuntikkan kepada mereka yang terdampak penyakit dari yang namanya diabetes. Ini merupakan bentuk nyata dari insulin atau humulin. Yang gambar B ini merupakan langkah-langkah dari produksi insulin. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, insulin itu dia memiliki 2 rantai polipeptida, yaitu ada subunit A dan juga subunit B. Tentunya sebelum subunit A dan subunit B ini disisipkan, tentunya diseleksi terlebih dahulu. Setelah diseleksi, maka subunit masing-masing ini disisipkan disematkan ke dalam suatu yang namanya plasmid. Nah, setelah disisipkan subunit A dan juga subunit B ini ke dalam suatu plasmid, nantinya plasmid ini dimasukkan ke dalam vektor inang. Vektor inang ini, di dalam vektor ini terdapat yang namanya bak E. coli. Lalu setelah itu nantinya plasmid rekombinan yang diubah menjadi sel inang E. coli, nanti di mana protein fusi atau insulin disintetis dan terakumulasi ke dalam satu sel. Setelah protein fusinya itu terakumulasi, protein fusi kemudian diekstrak dari sel inang ini dan dimurnikan sehingga berbentuk seperti ini. Setelah itu rantai insulin dilepas dari galaktosidase dengan pengobatan dengan cyanogen bromida. Setelah itu subunit A dan juga subunit insulin subunit B ini dimurnikan
dan dicampurkan untuk menghasilkan suatu molekul insulin fungsional, seperti yang terdapat pada gambar. Nah, selanjutnya, produk dari farmakologi selanjutnya ada itu vaksin. Salah satu aplikasi DNA rekombinan yang paling menjanjikan teknologi untuk tujuan terapeutik dapat berupa produksi vaksin. Nah, vaksin ini dia nantinya merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi terhadap organisme penyebab penyakit dan dengan demikian memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, pada buku yang kami dapatkan ada 2 jenis vaksin yang telah digunakan. Yang pertama ada vaksin yang tidak aktif, yang mana disiapkan dari sampel virus atau bakteri yang menular yang terbunuh. Yang kedua ada vaksin yang dilemahkan, virus atau bakteri hidup yang tidak dapat bereproduksi lebih lama, tetapi dapat menyebabkan bentuk penyakit yang ringan. Adapun ini gambar dari langkah-langkah produksi vaksin. Jadi seperti yang kita ketahui, vaksin ini kan identik terhadap sesuatu yang disuntikan, baik itu pada anak-anak, orang dewasa maupun orang lansia. Jadi di sini dengan adanya teknologi, maka vaksin ini dibuat dikembangkan untuk membuat vaksin yang dapat dimakan. Ini merupakan langkah-langkah produksi vaksin yang dapat dimakan dengan cara yang pertama, gen ini disisipkan ke dalam suatu vektor. Nah, nanti vektor ini dimasukkan kepada sel tumbuhan, dari inti sel daun pisang ini nanti menjadi pohon pisang dewasa yang mengekspresikan gen patogen. Makan pisang mentah yang tadi yang sudah diekspresikan oleh gen patogen ini akan memicu respon imun terhadap protein yang dikodekan oleh gen patogen, memberikan kekebalan terhadap infeksi oleh patogen ini. Ini merupakan salah satu pengembangan produksi vaksin agar vaksin dapat dimakan seperti itu. Adapun ini dapat rekan-rekan lihat pada layar, ini merupakan salah satu produk vaksin rekayasa genetika yang sudah tersedia sekarang maupun dalam proses pengembangan. Selanjutnya mengenai terapi gen akan dijelaskan oleh Winda. Kepada Winda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu ada terapi gen, aplikasi dari bioteknologi medis. Selanjutnya, Put. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Terapi gen ini adalah penggunaan DNA sebagai agen obat untuk mengobati penyakit. Nama ini muncul dari ide bahwa DNA dapat digunakan sebagai suplemen atau mengubah gen-gen dalam sel seseorang sebagai terapi untuk mengobati penyakit. Bentuk yang paling umum dari terapi gen adalah melibatkan penggunaan gen fungsional untuk menggantikan gen yang termutasi. Kemudian terapi gen ini melibatkan 3 vektor, yaitu adenovirus, retrovirus, dan adeno-associated virus atau singkat AAV. Selanjutnya, Put. Sejarah dari terapi gen itu sendiri, terapi gen manusia itu dimulai pada tahun 1990 dengan pengobatan seorang gadis muda bernama Ashanti De Silva yang memiliki penyakit keturunan yang disebut dengan Severe Combined Immune Deficiency atau disingkat dengan SCID. SCID ini adalah penyakit genetik di mana sistem imun tidak berfungsi sehingga pasien dapat meninggal akibat infeksi ringan yang disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode enzim adenosine deaminase atau ADA. Di sebelah adalah gambar atau foto Ashanti De Silva, orang pertama yang diobati dengan terapi gen. Selanjutnya, jenis terapi gen itu ada 2, ada terapi gen somatik dan ada terapi gen sel germinal. Terapi gen sel embrional yang pertama atau germinal ini adalah digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun zigot sehingga ketika ovum tersebut fertilisasi dengan sperma membentuk zigot, maka zigot akan berkembang dengan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya. Sehingga organisme baru yang terbentuk telah memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimasukkan. Contoh yang saya ambil adalah, maaf salah dalam gambarnya, ada monyet A dan monyet B. Kemudian monyet A ovum dengan mitokondria cacat, kemudian monyet B dengan ovum dengan mitokondria normal. Kemudian kromosom monyet B itu dibuang dan digantikan dengan kromosom dari monyet A.
Kemudian ada lagi monyet C, ada 3 monyet digunakan. Dari monyet A dan monyet B ini terbentuklah ovum rekombinasi. Kemudian di monyet C diambil spermanya, kemudian terjadi fertilisasi. Kemudian terbentuklah ovum yang sudah terfertilisasi, kemudian diinsersikan atau disisipkan ke induk pengganti dan menghasilkan perkembangan embrio yang normal. Monyet yang dihasilkan disebut dengan monyet Spindler, yaitu monyet ketiga yang lahir dengan terapi gen secara embryonal. Selanjutnya, jenis terapi gen yang kedua adalah terapi gen sel tubuh, di mana dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Langkahnya secara umum itu adalah isolasi sel dari pasien dengan kerusakan gen, kemudian menumbuhkan sel hasil isolasi pada media tertentu, kemudian sel target diinfeksi dengan retrovirus, vektor tadi, kemudian pembentukan RNA rekombinan dengan bentuk gen normal, kemudian produksi rDNA dari RNA rekombinan virus dengan bantuan enzim reverse transkriptase, kemudian translasi di sitoplasma menghasilkan protein yang normal, kemudian menghasilkan sel yang telah tertransfeksi atau diperbaiki, kemudian seleksi dan uji sel yang telah diperbaiki ditumbuhkan hingga 100 miliar sel, kemudian infusi sel rekombinan ke tubuh pasien. Selanjutnya, ada terapi gen untuk penyakit dan ada terapi gen untuk kelainan genetik. Terapi gen untuk penyakit yang secara umum adalah membahas tentang kanker kebanyakan. Ada beberapa penelitian pada tahun 1999, penelitian pada 6 pasien, 3 pasien kanker pankreas dan 3 pasien kanker saluran pencernaan, digunakan transgen interleukin 2 dengan vektor adenovirus diinjeksikan pembuluh intratumoralnya tanpa kombinasi terapi. Dan hasilnya menunjukkan keamanan obat yang baik, terapi hasil akhir terhadap tumor tidak dilaporkan. Kalau pada tahun 2008, penelitian pada 12 pasien dengan indikasi klinis kanker pankreas metastatis digunakan transgen siklin G1 dengan vektor retrovirus yang diinjeksikan intravena tanpa kombinasi terapi. Hasil pengamatannya menunjukkan keamanannya baik, terapi tidak ditunjukkan bukti terhadap antitumornya. Selanjutnya, terapi gen untuk kelainan genetik ini yang paling umum adalah yang diterapkan penyakit yang ada pada si Ashanti tadi, yang disebut dengan severe combined immune deficiency atau SCID. Ini adalah penyakit genetik di mana sistem imun tidak berfungsi sehingga pasien dapat meninggal akibat infeksi ringan disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengkode enzim adenosine deaminase atau ADA. Di sini pada prosesnya ada bakteri pembawa plasmid dengan cloning gen ADA manusia, kemudian ada retrovirus yang dinonaktifkan secara genetik, kemudian terjadi cloning gen ADA dimasukkan ke dalam virus, kemudian sel T-nya diisolasikan dari pasien SCID, kemudian retrovirus menginfeksi sel darah, mentransfer gen ADA ke dalam sel, kemudian sel ditanam dalam kultur untuk memastikan gen ADA aktif, dan kemudian sel-sel yang telah diubah secara genetik itu ditanamkan atau disuntikan kembali kepada untuk memproduksi sel ADA. Jadi disuntikan kembali kepada pasien. Selanjutnya, secara rincinya bisa kita baca langkah yang pertamanya itu hampir mirip dengan gambar tadi, dilakukan perbanyakan gen ADA normal di laboratorium, kemudian cloning gen ADA ditransfer ke vektor retrovirus, kemudian retrovirusnya dicampurkan ke dalam biakan sel T putih atau sel T yang berasal dari pasien, kemudian terjadi transfer gen ADA ke sel darah putih, kemudian sel darah putih tetap dibiakkan di laboratorium untuk memonitor telah membuat gen ADA normal yang terintegrasi ke kromosom dalam jumlah yang cukup, kemudian sel darah putih selanjutnya disuntikan kembali kepada pasien atau ditanamkan kembali. Kemudian sebagian sel darah putih dimasukkan ke sum-sum tulang untuk memelihara produksi gen ADA pada pasien. Yang telah melewati terapi gen ini bisa menghasilkan protein enzim ADA tadi sebesar 25-30% pada sel T-nya, dan sekarang bisa hidup normal. Ashanti tersebut ini lebih ke penelitian atau sejarah dari penderita tadi, yaitu Ashanti. Selanjutnya, ini adalah diagram lingkaran, ada bagian B di mana
telah terjadi beberapa percobaan, telah dilakukan percobaan yaitu 630 percobaan di gambar A, penyakit yang diobati dengan terapi gen, namun kebanyakan pengobatan yang diuji cobakan itu adalah pengobatan kanker dengan terapi gen. Kemudian gambar B ini ada banyak sekali faktor yang terlibat dalam terapi gen, namun faktor yang paling banyak digunakan adalah 34%, yaitu adalah retrovirus. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Winda yang telah menjelaskan mengenai dari terapi gen. Selanjutnya mengenai stem cell yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga yang mana Tiffany. Kepada Tiffany dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Aplikasi yang selanjutnya yaitu stem cell. Adapun pengertian dari stem cell ini, stem cell atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai sel punca, merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Lanjut, Put. Penggunaan stem cell untuk mengobati penyakit dikenal dengan nama cell-based therapy, di mana terapi sel punca atau stem cell adalah bentuk pengobatan regeneratif yang dirancang untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh dengan mengurangi peradangan dan memodulasi sistem kekebalan tubuh. Nah, prinsip terapi ini adalah dengan melakukan transplantasi stem cell pada organ yang rusak. Mesenchymal stem cell atau MSC merupakan stem cell yang paling umum digunakan dalam terapi sel. Maka dari itu terapi MSC ini membuka harapan baru karena telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam pengobatan berbagai penyakit seperti penyakit kardiomiopati, penyakit jantung iskemik, osteoartritis, dan sebagainya. Nah, perkembangan sel punca di Indonesia juga sudah semakin maju. Berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2014, terdapat 11 rumah sakit yang ditunjuk menjadi tempat pelayanan terapi sel punca di Indonesia. Hasil penelitian dari tim Fakultas Kedokteran UI menemukan bahwa terapi dengan menggunakan sel punca mesenchymal dapat menjadi alternatif terapi bagi pasien COVID-19 dengan kategori kritis. Kemudian dari jurnal Cardiovascular Translation pada tahun 2014 menyatakan sebanyak 25 penderita gagal jantung menggunakan sumber sel punca dari sumsum tulang juga berhasil diterapi. Adapun metode dari terapi stem cell ini ada dua, ada autolog dan allogenik, di mana autolog ini menggunakan sel-sel punca yang berasal dari tubuh pasien yang diambil dan dibekukan serta disimpan sebelum pasien memulai terapi. Kemudian untuk metode allogenik, metode ini menggunakan sel punca pendonor, biasanya dari relawan atau keluarga. Nah, adapun prosedur terapi stem cell, di mana sel induk ini dipindahkan dari sumsum tulang ke aliran darah menggunakan kemoterapi. Selanjutnya, mesin mengumpulkan darah dari tubuh pasien dan memisahkan sel punca. Nah, selanjutnya sel punca yang beku siap untuk kembali ke tubuh. Selanjutnya, kemoterapi digunakan kembali untuk sepenuhnya atau sebagian menghapus sumsum tulang dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya sel punca ini dikembalikan ke tubuh dengan menggunakan infus dan untuk pemulihannya itu sekitar 3-6 bulan atau lebih. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tiffany. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada sesi kritik, saran maupun tambahan. Apakah dari rekan-rekan ada yang memiliki kritik, saran maupun tambahan materi untuk kita pada hari ini? Dipersilahkan. Izin Putri. Baik, dipersilahkan kepada Bang Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Ini di sini mungkin saya sedikit berapa saran ataupun tambahan materi untuk kelompok yang tampil dengan materi secara umumnya itu tentang bioteknologi merah atau bioteknologi medis. Di mana yang tadi presentasi tentang terapi gen itu kan ada beberapa teknik yang dipaparkan, tetapi mungkin lupa pemakalah paparkan di PPT-nya.
itu kan ada teknik secara in vitro dan in vivo. Itu nanti bisa ditambah seterusnya. Dan seterusnya saran saya untuk teknik terapi gen itu kan berhasil atau tidaknya tergantung kepada transfer gen, terutama transfer gen yang berupa virus itu kan disebut dengan transduksi, sedangkan transfer yang selain virus disebut dengan transpeksi. Maka untuk itu pemakala itu mungkin perlu memaparkan bagaimana tahapan teknik tersebut dalam terapi gen. Dan juga beberapa vektor, ya virus sebagai vektor tadi, satu virus itu kan banyak. Ada adenovirus, ada retrovirus, ada lentivirus dan lain sebagainya. Itu kan ada tahapan-tahapannya untuk prosesnya. Mungkin bisa ditambahkan di PPT-nya untuk bagaimana tahapan terapi gen yang menggunakan vektor virus ini, misalkan virus retrovirus, lentivirus dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahan ataupun saran dari saya. Kembali ke Putri sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Tommy atas sarannya. Sehingga untuk melengkapi makalah maupun PowerPoint, kami terima saran dari Bang Tommy. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin memberikan kritik saran maupun tambahan lagi? Dipersilahkan. Izin moderator. Dipersilakan kepada Bang Raffi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua. Sebagaimana telah disampaikan oleh kelompok penyaji dan materi kita pagi ini sangat menarik mengenai bioteknologi medis, dan mungkin hari ini aplikasi-aplikasi yang ada pada bioteknologi medis itu sudah banyak dilakukan terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang. Namun dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok penyaji, saya akan memberikan beberapa saran dan tambahan untuk kelompok penyaji. Yang pertama itu mungkin kelompok penyaji harus di slide-slide awal memberikan penegasan prinsip apa dari bioteknologi yang digunakan khusus pada bioteknologi medis ini gitu. Karena sebelumnya kan kita sudah belajar beberapa prinsip dan teknik, ada DNA rekombinan atau cloning gen gitu ya. Kemudian ada cloning inti dan segala macam. Jadi perlu penegasan, misalnya untuk bioteknologi medis ini banyak prinsip yang digunakan adalah DNA rekombinan misalnya. Nah, jadi itu akan memudahkan pemahaman kita untuk aplikasi-aplikasi dari bioteknologi medis selanjutnya gitu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sarankan itu mungkin pointer-pointer dari aplikasi bioteknologi medisnya bisa lebih diperjelas lagi. Dari aplikasi-aplikasi yang sudah ditampilkan oleh kelompok penyaji itu kan dapat sebenarnya kita bagi menjadi 3 itu. Yang pertama itu terkait bahan atau produk yang dihasilkan dari bioteknologi ini untuk kepentingan medis. Atau lebih simpelnya mungkin kita lebih lihat untuk bidang farmasinya ya, atau farmakologi. Jadi seperti insulin yang dihasilkan tadi yang dipresentasikan oleh kelompok penyaji itu kan bisa ke dalam pointer farmakologi atau farmasi gitu. Sementara untuk terapi gen dan stem cell itu lebih kepada action pengobatan gitu. Nah, jadi bisa dikelompokkan pointernya, aplikasi-aplikasinya ini kita bagi gitu. Dan untuk pointer farmakologi ini mungkin dari kelompok penyaji masih ada yang kurang ya, karena banyak topik-topiknya khususnya di materi SMA itu kita banyak bicara. Ada antibodi monoklonal, ya, kemudian ada hormon pertumbuhan manusia ya, atau HPM. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai insulin, tapi HPM itu juga banyak dilakukan dengan teknik DNA rekombinan. Jadi mungkin contoh-contoh yang diberikan oleh kelompok penyaji itu ditambah lagi terkait dengan pointer mengenai farmakologi atau produk yang dihasilkan untuk bioteknologi medis.
Saya kira itu saja, moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Raffi atas tambahannya maupun saran untuk kelompok penyaji. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada lagi yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba berpartisipasi dalam bertanya sehingga kita diskusikan bersama-sama nanti? Dipersilahkan kepada rekan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Desi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, tadi kelompok penyaji sudah menjelaskan tentang tipe-tipe vaksin yang sudah pernah digunakan. Jadi melihat situasi sekarang ini kan vaksin COVID-19 kan ada yang menggunakan jenis Sinovac, ada yang Moderna. Jadi saya ingin bertanya, tipe-tipe vaksin Sinovac dan Moderna itu masuk ke dalam tipe apa? Mohon penjelasan dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi atas pertanyaannya. Soalnya apakah dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba bertanya kembali? Dipersilahkan. Izin moderator. Baik, dipersilakan kepada Kak Aulia. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kelompok penyaji telah menjelaskan metode terapi stem cell ada dua, yaitu ada autolog dan allogenik. Bagaimana menentukan metode yang akan digunakan dalam terapi stem cell tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Auliani atas pertanyaannya. Apakah ada rekan-rekan lain ada yang ingin mencoba bertanya? Dipersilahkan. Izin moderator. Dipersilahkan kepada Kak Rani. Sebelumnya, apakah saya bisa melihat kembali mengenai slide tentang farmakologi yang di bagian akhir tadi? Bentar ya, Kak. Yang di sel pisang tersebut yang menggunakan langkah-langkah produksi vaksin yang ini. Ya, jadi di sini saya ingin mengetahui lebih banyak lagi moderator tentang langkah-langkah produksi vaksin, apalagi yang diinsersikan ke tumbuhan seperti itu. Yang ingin saya ketahui lebih banyak mengenai keefektifan. Jadi kan keefektifan vaksin jenis ini untuk masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan seperti itu ya. Kan kita punya sistem pencernaan yang cukup kompleks juga. Jadi bagaimana keefektifan dari produksi vaksin ini dengan vaksin-vaksin sebelumnya yang pernah ada. Terus ya mungkin seperti itu saja. Kemudian faktor apa yang cocok untuk diinduksikan sehingga bisa tumbuh atau diinsersikan ke dalam tumbuhan seperti itu. Jenis faktornya seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rani atas pertanyaannya. Baik, di sini sudah dirangkum 3 pertanyaan dari Desi, Kak Aulia, dan juga Kak Rani. Apakah dari rekan saya ada yang ingin langsung menjawab pertanyaan dari ketiga rekan kita yang sudah bertanya tadi? Dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan Kak Aulia, Put. Baik, dipersilakan kepada Tiffany. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Aulia tadi. Pertanyaannya itu bagaimana cara menentukan terapi yang akan digunakan pada terapi stem cell. Nah, kan tadi metode dari terapi stem cell ini ada dua, ada autolog, kemudian ada allogenik. Di mana metode autolog itu menggunakan sel-sel punca yang berasal dari tubuh pasien yang diambil, kemudian
Untuk metode allogenik itu menggunakan sel punca pendonor. Untuk menentukan mana metode yang digunakan untuk melakukan terapi stem cell ini, pasien harus melakukan metode autolog terlebih dahulu. Apabila nantinya tidak efisien dilakukan pada metode ini, barulah menggunakan metode allogenik atau menggunakan sel punca pendonor. Nah, kemudian untuk pemilihan pendonor ini, kita harus mendapatkan donor dari orang yang berkualitas atau mempunyai sel punca yang berkualitas, di mana sebelumnya harus melakukan screening terlebih dahulu yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon donor ini tidak memiliki penyakit-penyakit yang dapat menginfeksi atau berisiko kanker terhadap pasien yang akan melakukan terapi stem cell. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tiffany. Apakah dari rekan-rekan lain ada yang ingin mencoba menambahkan atas pertanyaan Kak Aulia? Dipersilakan kepada rekan-rekan. Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Kak Aulia. Apakah Kak Aulia sudah dapat menyimpulkan atau sudah mendapat inti sari dari jawaban dari pertanyaan Kak Aulia? Dipersilakan kepada Kak Aulia. Terima kasih moderator, saya sudah memahaminya. Baik, terima kasih kepada Kak Auliani atas partisipasinya. Baik, di sini mungkin langsung saja saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Desi. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini, dan juga tadi pemateri hanya menjelaskan beberapa tipe dari vaksin saja. Sebenarnya banyak jurnal yang membahas mengenai tipe-tipe dari vaksin. Ada banyak sebenarnya tipe-tipe dari vaksin, maupun itu dari vaksin yang diinaktivasi, maupun vaksin subunit, maupun vaksin toksoid, maupun vaksin dengan metode-metode baru. Nah, pertanyaannya, vaksin pada COVID-19 ini, vaksin-vaksin yang telah diedarkan untuk disuntikan kepada kita semua ini, apakah tergolong dari vaksin yang mana, tipe vaksin yang mana, seperti itu. Jadi, di sumber yang saya dapatkan, yang pertama itu kita lihat dari tipe vaksin inaktivasi. Nah, vaksin inaktivasi ini yaitu dibuat dari biasanya vaksin inaktivasi ini dia dibuat menjelaskan bahwa vaksin mati atau dibuat dari mikroorganisme, virus, bakteri, dan lain-lainnya yang telah dimatikan dengan proses menggunakan bahan kimia tertentu atau secara fisik, seperti itu. Nah, contoh vaksin yang tergolong dalam tipe vaksin inaktivasi ini, contohnya vaksin yang sudah beredar ini, yaitu vaksin dari Cina, yaitu Sinovac, atau juga ada yang dari Wuhan, Cina juga, yaitu Sinopharm. Nah, selanjutnya ada juga vaksin hidup, yang mana jenis vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen virus atau bakteri hidup yang telah dilemahkan di laboratorium. Nah, vaksin yang beredar sekarang ini tentunya banyak, tetapi hanya beberapa yang masuk ke Indonesia. Contoh dari tipe vaksin yang hidup ini, yaitu ada Codagenix yang mana vaksinnya ini berasal dari India. Lalu ada juga namanya vaksin subunit. Nah, vaksin ini hampir mirip, menyebutkan seperti vaksin inaktivasi, dia tidak mengandung komponen patogen hidup. Tapi vaksin unit ini hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen itu dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Nah, contoh dari vaksin tipe subunit ini yaitu Novavax. Lalu ada juga vaksin Sanofi. Ya, mungkin beberapa vaksin ini dia tidak masuk ke Indonesia. Adapun beberapa lagi ada juga dengan vaksin dengan metode baru. Nah, metode ini pembuatan vaksin baru ini yaitu dia dengan memanfaatkan materi genetik virus yang disasar. Metode ini dikenal dengan pembuatan vaksin mRNA dan juga DNA. Nah, contoh vaksin dari pembuatan mRNA ini yaitu
yang sudah beredar sekarang itu yaitu vaksin Moderna dan juga Pfizer. Sedangkan pengembang vaksin dengan metode DNA itu belum ada diuji kepada manusia. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Apakah ada yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilakan. Nah, jika tidak ada, apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin mencoba menambahkan jawaban dari kelompok kami? Dipersilakan. Nah, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Desi. Apakah Desi sudah dapat mengambil kesimpulan dari pertanyaan dari jawaban dari kelompok kami? Dipersilakan kepada Desi. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari kelompok penyaji. Saya sudah merasa jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi atas partisipasinya. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Rani yang akan dicoba jawab oleh rekan saya Winda. Kepada Winda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Rani yang ingin mengetahui lebih banyak tentang vaksin yang dihasilkan dari tanaman. Dari beberapa jurnal yang saya baca, vaksin yang dihasilkan dengan tanaman itu bisa dikatakan atau disebut sebagai vaksin edible. Vaksin edible ini adalah tanaman yang direkayasa secara genetik untuk memproduksi vaksin sebagai produk pertanian dalam bentuk buah dan sayuran. Jadi vaksin yang dihasilkan dengan tanaman itu adalah vaksin edible. Kemudian dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa dibandingkan dengan vaksin yang lain, vaksin yang dilakukan dengan laboratorium dan teknologi tinggi, tanaman mampu memproduksi protein dengan biaya lebih rendah dan tidak perlu isolasi untuk injeksi. Vaksin tanaman ini lebih aman dari vaksin yang lain karena menggunakan subunit penyakit yang dipilih daripada yang dilemahkan seluruh organisme penyebab penyakit. Jadi aman untuk dikonsumsi. Yang Kak Rani ditanyakan dengan berhubungan dengan sistem pencernaan kita, dalam artikel ini dikatakan bahwa vaksin edible ini dapat menurunkan angka kesakitan, angka kematian, penyakit hepatitis dan juga bagi negara-negara berkembang juga bisa dikatakan untuk menyembuhkan penyakit pencernaan salah satunya seperti diare. Bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin dalam PPT kami tadi dijelaskan pembuatan vaksin tanaman itu lebih simpel dari buku Concept of Genetic dari buku Klux. Di sini dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana pembuatan vaksin edible secara rinci. Yang pertama itu adalah isolasi gen terpilih dari mikroba yang akan dipakai sebagai kandidat vaksin. Yang kedua, sisipkan gen terpilih ke dalam vektor plasmid yang membawa gen resistensi terhadap herbisida, kemudian transformasikan plasmid rekombinan ke dalam sel tanaman inang, kemudian biarkan sel tanaman dalam media seleksi yang mengandung herbisida, seleksi sel tanaman transgenik yang tumbuh dalam media dan herbisida, kemudian biarkan tanaman transgenik dalam media buatan, kemudian pindahkan tanaman transgenik dan tanam di habitat aslinya. Dan juga dilakukan uji aktivitas biologiknya, keamanan, alergisitasnya, dan efikasi pada binatang. Kemudian lakukan uji klinik fase 1, fase 3, dan fase 4. Fase 1 dan fase 2-nya yaitu ujinya berupa tentang tingkat keamanan dan efek imunogenisitasnya dari vaksin, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu vaksin edible siap digunakan. Jadi itu menurut pengetahuan saya, jadi vaksin yang dihasilkan dari tanaman itu disebut dengan vaksin edible yang direkayasa genetika dan aman untuk dikonsumsi untuk mengobati beberapa penyakit, terutama untuk negara berkembang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Winda atas penjelasannya. Apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin mencoba menambahkan? Dipersilakan. Sekali lagi, apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin mencoba menambahkan jawaban dari kelompok kami? Dipersilakan.
Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Kak Rani. Apakah Kak Rani sudah mendapatkan inti dari jawaban dari pertanyaan Kak Rani? Dipersilakan kepada Kak Rani. Ya, terima kasih sebelumnya informasinya moderator. Berarti dari pemateri tadi vaksin dari tumbuhan ini bisa disebut dengan vaksin edible seperti itu ya. Kemudian mungkin dijelaskan oleh Saudari Winda untuk beberapa jenis penyakit seperti itu. Berarti di dalam artikelnya berarti tidak semua penyakit bisa diatasi dengan vaksin edible ini. Atau mungkin ada kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya itu mungkin ada beberapa kalangan yang takut diinjeksi seperti itu ya. Mungkin bisa mengganti diinjeksi dengan jarum suntik. Mungkin vaksin jenis ini bisa menggantikan posisi vaksin-vaksin terdahulu seperti itu. Apakah seperti itu, moderator? Mungkin bisa di-sharing lagi informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rani. Jadi langsung saya tanggapi, ada beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa kalau pada anak-anak itu kan biasanya anak-anak yang SD misalnya seperti itu. Mereka kan identik misalnya divaksin mastitis seperti itu, ada vaksin yang lainnya biasanya diberikan. Jadi biasanya anak-anak yang tergolong dini itu yang masih takut dengan jarum suntik itu, maka dikembangkanlah yang namanya vaksin ini sehingga anak-anak ini dia tidak takut lagi yang namanya divaksin seperti itu. Jadi sehingga dikembangkanlah beberapa metode baru yang namanya vaksin yang disisipkan ke dalam tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti itu. Apakah dari Winda atau Tiffany ada yang menambahkan? Sependapat dengan Saudari Put. Di jurnal ini juga dijelaskan bahwa banyak angka kematian pada anak-anak karena takut pada jarum suntik. Jadi penelitian-penelitian terhadap vaksin edible ini dilatar belakangi karena angka kematian pada anak-anak karena penyakit seperti cacar, kemudian sebagainya, itu karena suntikan di lengan yang identik kalau vaksin itu suntikan di lengan, jadi angka kematian karena rasa takut anak-anak angka kematiannya tinggi. Kemudian peneliti melakukan penelitian tentang vaksin edible ini dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar seperti tanaman pisang yang bisa tumbuh di beberapa negara dan lingkungan yang bisa tumbuh di segala lingkungan. Begitu. Saya kembalikan ke Saudari Putri. Baik, terima kasih pada rekan saya Winda atas tambahannya. Saya kembalikan kepada Kak Rani. Apakah Kak Rani sudah memahami? Dikembalikan kepada Kak Rani. Oke, terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rani atas partisipasi.